Selamat siang atau selamat sore buat teman-teman semua. Hari ini Jumat 25 Februari 2022 kita ketemu lagi nih di live Kapan Lagi on air bersama Indosiar. Dan pada sore hari ini kita lagi-lagi bakal ngobrol seru bareng narasumber kita yang pastinya buat kalian yang sering mantengin sosial medianya Kapan Lagi atau Indosiar pasti udah tahu dong siapa nih narasumber kita pada sore hari ini. Dan ini sebelum kita undang narasumber kita datang, aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang mungkin punya mimpi buat jadi seorang penyanyi terkenal dan pengen banget ikut audisi Dangdut Academy 5, kalian bisa aja langsung daftarin diri kalian di kapanlagi.com atau di webnya indosiar.com, atau bisa pantengin nih sosial medianya kapanlagi.com atau Indosiar. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi nih, aku mau lihat apakah narasumber kita pada sore hari ini atau siang hari ini udah datang apa belum nih. Kita langsung sambut saja ya. Ya, kita tunggu dulu. Sepertinya sudah mulai datang. Kita langsung ajak bergabung saja. Kita lambaikan dulu. Kita langsung saja, kita undang saja ini. Ya, dicoba. Ya, kita tunggu sambil menunggu ini. Mungkin buat teman-teman nih yang nanti ketika live sedang berlangsung punya pertanyaan nih buat narasumber kita seputar trips. Udah dateng. Halo semuanya. Eja. Halo A. Waalaikumsalam. Waduh, gimana nih kabarnya Makin ganteng terus nih. Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Makin ganteng aja nih tiap hari nih Sehat-sehat terus nih Lagi sibuk apa nih? Sibuk sekarang lagi ngurusin talent terus sama lagi audisi online aja. Sibuk ngurusin talent. Emang ada apa sih nih Ini Eja kan ada beberapa talent anak-anak Lida yang lagi di handle sama Eja gitu. Jadi sambil nunggu nanti pelaksanaan penjurian, jadi sambil juri online juga sambil ngurusin mereka gitu. Tuh, nih teman-teman, aku juga mau ngasih tahu nih, Eja juga bakal jadi salah satu juri online yang bakal menyeleksi kalian semua yang ikut audisi Dangdut Academy 5. Pastinya kalian nggak sabar kan dinilai sama Eja, makanya langsung daftarin aja Dan kalau mau daftar, bisa kemana nih Bisa ke indosiar.com dan kapanlagi.com. Nah, buat kalian nih, tunggu apa lagi nih? Tunjukkan bakat dan talenta terbaik kalian buat tampil di panggung Dangdut Academy 5 Indosiar. Eja, sebelumnya nih AA kan dipercaya sebagai juri untuk menyeleksi bakat-bakat tersembunyi di Nusantara. Oke, bagaimana sih persiapan AA nih menjadi seorang juri? Asik. Sebenarnya persiapannya nggak jauh beda seperti kita menjadi juri saat kompetisi ya. Jadi justru di waktu audisi ini kita lebih selektif dan lebih benar-benar mencari bintang-bintang muda yang tidak melakukan repetisi gitu loh. Jadi kita tidak lagi mencari sosok yang sama seperti yang sudah ada. Ya, jadi benar. kita bakat-bakat muda baru yang fresh, yang muda, yang dia secara talentanya juga luar biasa. Jadi agak sedikit bingung sih karena sebenarnya di usia mereka yang muda-muda ini ternyata kemarin beberapa kali aja melakukan audisi online cukup membingungkan ya, cukup membuat kita juri online juga yang mana ya. Jadi kita berusaha untuk saring-saring sampai nanti pada tahap terakhir kita akan menemukan atau menentukan siapa-siapa yang memang layak masuk di audisi ketemu juri ya nanti gitu. Oke, berarti tadi bilang banyaknya talenta yang benar-benar mempunyai bakat nih sebagai seorang calon bintang dangdut masa depan nih. Nah, sendiri itu seperti apa nih? Seketat apa menyeleksi, memfilter peserta ini kan banyak banget nih di seluruh Indonesia. Seperti apa? Seketat apa? Sebenarnya untuk proses filternya sendiri Indosiar sudah memberikan lagu-lagu pilihan yang menurut Eja itu adalah kalau para peserta tidak jeli atau sembarangan milih, hasilnya akan menjatuhkan mereka. Tapi alhamdulillahnya rata-rata di setiap peserta yang kita lihat tuh mereka udah tahu, oke, gue di lagu ini gue akan begini, gue akan begini. Mungkin adanya referensi dari DA atau Lida yang terdahulu itu membuat mereka udah tahu, oke,
akan bercengkok seperti ini, oh akan memberikan feel seperti ini. Dan alhamdulillahnya memang kalau Eja pribadi ya jujur sangat mencari karakter yang baru. Eja mencari karakter yang belum ada gitu loh. Jadi kalau kita mau namanya harus ada Lesti kedua, pasti bakal kalah sama Lesti. Jadi mungkin kita harus Pasti, benar. yang lebih dari Lesti atau yang lebih dari Vildan, yang lebih dari Weni, lebih dari Ical. Dan itu adalah tugas berat kita. Dan alhamdulillah memang ternyata bakat-bakat di Indonesia ini luar biasa. Seperti itu. Oke, ternyata buat AA Eja sendiri nih, jadi seorang juri itu ternyata sangat-sangat tidak mudah ternyata. Banget, susah. Kita harus jeli, kita harus mampu untuk punya punya sense of music yang nggak biasa. Kalau kadang kita dengerin penyanyi, ya udah penyanyi selalu diiringi dengan musik. Kalau audisi itu kan beda. Rata-rata semua tidak ada musiknya sama sekali. Jadi benar-benar pure, just vokal aja. Jadi kayak clear benar-benar. Oh ini jelek, oh ini bagus, oh ini berbakat, oh ini berkarakter gitu. Oh iya. Nah, selain karakter untuk menemukan penyanyi baru, penyanyi yang benar-benar baru selain karakter nih, apa sih yang Eja cari dari para calon peserta atau peserta yang udah temuin nih di audisi online? Yang paling cari selain karakter? Selain karakter, sebenarnya ya rata-rata untuk vokalnya, untuk penjiwaan, untuk look. Sebenarnya kalau sekarang ini kan penyanyi-penyanyi muda itu sangat digandrungi sekali ya. Jadi kita benar. berusaha untuk that's why kenapa di audisi kali ini kita mematok hanya sampai 25 tahun gitu. Dan itu adalah batas yang menurut kita masih sangat wajar untuk bisa kita publish dan lain-lain gitu loh. Jadi untuk kita kembangkan, untuk kita bentuk untuk menjadi bintang muda yang dicintai banyak orang, itu sebenarnya sih yang agak kesulitan tuh itu untuk membentuk karakter atau person yang penyanyi dangdut muda yang digandrungi banyak masyarakat. Itu yang agak susah. Kadang suara bagus, untuk skill bernyanyi bagus banyak, tapi untuk kemampuan untuk meng-catch banyak penonton, audiens yang memang benar-benar gue anak muda yang fresh yang akan membawa dangdut lebih, itu yang agak sedikit susah ya menurut Eja. Benar banget ya. Berarti sendiri bisa dibilang ada nggak sih kayak standar khusus peserta yang bakal lolosin, entah itu minimal harus bisa lebih, misal nih dari lebih dari Eja sendiri, lebih dari Ical, lebih dari Weni, ada nggak sih untuk lebih dari teman-teman saya itu of course harus. Dan kita dimudahkan, tadi Eja bilang kita dimudahkan dengan beberapa lagu yang ditentukan sebagai lagu wajib di audisi ini gitu. Jadi ada lagu-lagu yang mungkin anaknya bagus kalau nyanyi lagu yang lain, tapi saat dia menyanyikan lagu-lagu ini dia akan mengalami sedikit kesulitan atau mengalami sedikit trouble yang nggak biasa gitu loh. Kadang kan kalau audisi kan kita nyanyi udah tanpa musik, ditonton pula, dilihat sama orang, lalu kadang di stop tiba-tiba, yang kita bisa dia nyanyi mungkin dari song awal, tiba-tiba kita cut, coba lari ke refnya dong. Itu yang butuh mental yang luar biasa juga gitu loh. Jadi kalau Eja pribadi ya harus sangat mampu untuk mereka-merekanya ya, harus sangat mampu untuk menunjukkan skill mereka yang luar biasa walaupun hanya dengan akapela gitu. Akapela ya, berarti benar-benar bisa dikatakan buat Eja sendiri nih, standar Eja dalam menyeleksi para peserta tuh benar-benar nggak main-main ya. Harus dong. Harus banget. Kita mau cari bintang baru, bintang muda, bergelar Dangdut Academy pula. Jadi kayak yang wow gitu loh. Jadi harus excitednya Eja jujur sangat excited sekali dilibatkan di sini. Oke, benar. Nah, sejauh ini kan otomatis udah ketemu sama para peserta nggak sih? Udah. Kemarin udah ratusan sudah tersaring. Berapa ya kemarinnya sampai lupa. Ratusan. Bahkan mungkin sekarang udah ribuan ya. Dari sekian banyak itu nih, maksudnya udah nemuin apa sih ini dari para peserta ini? Apa yang udah temuin di sekian banyak peserta yang udah tampil yang seleksi? Ya, jadi untuk yang ditemukan sebenarnya gini. Itulah Eja kenapa bilang mereka punya background atau mereka punya kesempatan untuk belajar
dari apa yang sudah kita Eja dan teman-teman lakukan di belakang kemarin. Jadi waktu kita Ya, di kompetisi, waktu kita di Dangdut Akademi Asia, bahkan di The Star pun mungkin mereka sudah menjadikan kita sebagai referensi. That's why mereka tuh kayak yang maksudnya nyanyinya udah kayak yang wow, cengkoknya udah sampai keriting-keriting dan lain-lain. Itu kadang kita sampai, oh, cengkoknya udah bisa begitu ya. Kadang ada yang menirukan cengkok selfie, ada yang menirukan cengkok foul dan lain-lain. Itu yang buat Eja amazed gitu loh, kayak oh oke, mereka udah prepare. Cuman ya balik lagi, kita harus memilih sesuatu yang baru nih di sini gitu loh. Kita sesuatu yang baru, benar-benar. sesuatu baru yang fresh pokoknya gitu. Harus find something new dari Ya, para peserta berarti ya. Benar-benar bintang yang benar-benar baru yang belum ada di panggung seperti itu. harus. Oke. Oh, setiap tahunnya Nah, harus muncul bintang baru yang akan bersinar nantinya. benar banget, benar. Itu harus banget. Nah, ini tadi sempat bilang nih, maksudnya peserta itu pastinya sudah berkaca dan sudah mencari referensi serta wawasan dari pengalaman para juri-juri nih yang udah pernah mengalami masa sebagai peserta. Nah, kalau kita tilik lagi nih, kita tarik lagi ke belakang Eja sendiri nih. Masa-masa ketika ikut audisi, ikut kompetisi ini, seperti apa sih dulu perjalanannya, persiapannya, suka dukanya? Boleh nggak sih disingkat aja sedikit gitu, buat mengenang? Sebenarnya sih kalau untuk proses audisi itu Eja jujur agak iri dengan yang sekarang ya. Kalau dulu itu kita benar-benar harus mengalami antri yang berpuluhan ribu orang gitu loh. Kita harus antri kepanasan dan lain-lain. Tapi dengan berjalannya waktu, kita dimudahkan sekarang khususnya untuk teman-teman Dangdut Akademi 5 ini kayak mereka dimudahkan untuk mengikuti audisi online yang memang mereka cuma tinggal bikin video di rumah, bisa dandan cakep, cantik ya kan, dingin, bikin video kirim dengan bagusnya, dengan keadaan nggak lapar dan lain-lain. Kalau kita dulu kan memang benar-benar kita yang harus antri berjam-jam, kadang dari jam 5 subuh baru bisa masuk ke dalam jam 4 sore, itu yang Eja alamin dulu. Jadi itulah perjuangan. Tapi balik lagi, ini semua kayak jalan yang Allah kasih gitu loh. Jadi Eja gampang kan yang sekarang juga, tapi tidak istilahnya kayak membanggakan yang dulu-dulu juga enggak. Jadi yang sekarang pun mereka akan melalui tahap yang mungkin kalau mereka tidak terlalu bagus, mereka tidak akan dilirik gitu loh. Jadi Benar. sama ada kesempatan yang diberikan sama Indosiar, mau melalui audisi yang live, yang langsung atau yang online ini, mereka tetap harus memberikan totalitas yang luar biasa. Gitu. Oke, berarti bisa dikatakan ya Ayam itu sebenarnya hampir tidak ada perbedaan ketika masa Eja audisi dan masa sekarang audisi. Cuman bedanya kan cuman online seperti itu kan Ayah. Yes. Bisa dikatakan juga dengan audisi online ini peserta itu tampil pertama kali di depan kamera secara serius untuk dinilai para juri. Bisa gitu kan Ayah? Betul. Di sini kan mereka seperti ya kayak nyanyinya di depan kita gitu loh, di depan kita langsung. Dan ya itu tadi aja bilang, mereka harus siap dengan tiba-tiba ada salah satu juri yang boleh ke refnya nggak, atau boleh ke part yang ini nggak. Itu mereka harus dengan tanggap dan harus dengan mental yang luar biasa. Kalau ada mungkin yang belah-belah, ada mungkin yang kebingungan, atau mungkin ada yang bengong dulu dan lain-lain, itu mungkin akan jadi salah satu penilaian kita. That's why mengapa kita kasih mereka referensi, ini lagu yang harus dinyanyikan, mau nggak mau ya kalian harus apalin itu dulu. Terlepas nanti kita akan ngecek atau tidak lagu-lagu di luar lagu wajib kompetisi yang memang apa ya istilahnya kayak lagu andalannya si peserta ini gitu. Oke, ya. Berarti intinya itu ya tetap aja semuanya ada perjuangannya. Nah, kalau misalnya Eja nih, ketika masa-masa masih sebagai seorang peserta kompetisi waktu itu, Eja tuh selalu bisa dikatakan ya, hampir selalu bisa tampil dengan sempurna memukau para dewan juri. Eja juga dikenal punya teknik menyanyi, khususnya dangdut, yang bisa dikatakan beda nih dari yang lain nih. Ini biar juga teman-teman calon peserta atau peserta yang sudah lolos mendengar nih, ada rahasia nggak sih? Kita bongkar ini. Sebenarnya rahasianya ya selalu ingin tampil maksimal saja, tanpa mengharapkan embel-embel pujian ya. Kalau Eja dulu ya memang benar-benar saya mau tampil, saya merasa punya bakat bernyanyi, saya mau menunjukkan bahwa skill bernyanyi saya baik, skill bernyanyi saya patut untuk di publish ke luar, dan itu yang membuat saya
ya mau juri memberikan standing ovation or tidak itu bukan sebuah ukuran buat saya. Yang penting saya bisa melalui setiap babak or setiap lagu yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang saya punya gitu. Dan alhamdulillahnya kan memang Eja ini terbentuk ada apa ya namanya istilahnya ya, kayak ya itu tadi Eja bilang karakter. Eja punya karakter yang mungkin orang ngomongnya Reza nyanyinya Arab-Araban. Itu Nah, Eja sih itu yang membuat saya akhirnya terbentuk karakter bahwa ya Reza nyanyinya begitu. Itulah iya seorang benar. Reza. Loh. Vildan nyanyinya bisa bercengkok gazal dan ya itulah Vildan gitu loh. Lesti dengan cengkoknya yang bisa mendayu, bisa melayunya oke, klasiknya oke, ya itu Lesti. Jadi itulah hal-hal yang Eja sebut karakter adalah salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang entertain atau penyanyi khususnya yang memang tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensinya dia di dunia tarik suara itu gitu. Oke, benar-benar. Berarti bisa dikatakan AA sendiri nih ada nggak sih maksudnya hal khusus atau teknik rahasia nih AA itu supaya tetap bisa mempertahankan karakter AA itu loh. Ya kalau teknik rahasia yang nggak ada ya, kita tiap hari bernyanyi, kita tiap hari melantunkan lagu-lagu yang kita suka. Umpamanya contohnya kayak si A, dia hobinya nyanyi lagu Melayu. Lama-lama dia akan even dia bisa menyanyikan lagu dangdut, bisa menyanyikan lagu pop, tapi akan terbentuk karakter Melayu yang kuat di dirinya. Nah, Itu yang benar, akan benar. membuat alhasil akan membuat sebuah apa ya, hal baru atau jenis musik baru, umpamanya jadi pop Melayu atau jadi dangdut Melayu. Itu yang Eja lakukan gitu. Jadi kalau dibilang teknik ada rahasia apa, rahasia ya nggak ada. Saya belajar. Rahasianya adalah mau belajar terus, mau mencoba, mau menantang diri sendiri, mau mengupgrade diri sendiri dan mau terus selalu memberikan sesuatu yang terbaik dari diri kita secara ikhlas. Itu aja yang penting. Pokoknya intinya itu latihan, benar nggak? Ya, ya. Mau kita kita ya Allah gimana apa ya? Kita mau melakukan apapun ya pasti dilatih dulu, pasti belajar dulu, ya kan? Nggak ada yang istilah kita beli microwave aja, kita belajar dulu dong. Oh ini pencetnya ini, oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Jadi nggak melulu langsung pencet rusak dong, berantakan. Jadi Iya, memang benar, benar. kita mau melakukan apapun itu hal baru dalam kehidupan kita ya kita pelajari dulu, kita mengerti dulu, baru kita aplikasikan. Berarti ini bisa dikatakan gini, akan banyak nih penyanyi-penyanyi yang muda yang sekarang ini yang terinspirasi dari para idolanya, entah ke Eja, ke Aweni, ke Vilda, Papa Vildan segala macem. Otomatis akhirnya itu men-trigger mereka supaya ibaratnya tuh gue pengen nyanyi sebagus idola gue gitu loh ibaratnya tuh. Tapi akhirnya mereka tidak menemukan karakter atau ciri khas mereka. Gitu. Akhirnya mereka menyanyi tidak dengan teknik mereka sendiri gitu. Nah, Betul. menurut sendiri yang seperti itu tuh seperti apa nih untuk menghindari peserta biar bisa menghindari hal-hal tersebut? Sebenarnya untuk kasus trigger itu Eja sangat setuju ya. Sebenarnya dengan adanya Lesti, Phil dan Ical, Weni, kemudian Evi, mereka menjadi pemicu atau apa ya istilahnya, jadi penggerak untuk nih anak-anak muda gue mau sukses seperti mereka. Cuman terkadang adalah mereka terlalu plagiat atau mereka terkadang selalu ingin menjadi orang lain. Itu yang salah sebenarnya. Jadi itu yang selalu Eja bilang adalah kita tidak bisa menjadi diri orang lain. Kita ya kita. Apa yang ada di diri kita, ulik, terus kita latih, dan temukan sesuatu yang baru di diri kita. Even kamu mau ngefans sama Lesti or sebagaimana beratnya, atau mau ngefans sama Vildan sebagaimana cintanya kamu sama Vildan, tapi tetap oke, Papa Vildan melakukan tekniknya begitu, gue harus nemuin sesuatu yang baru nih, yang lebih dari Papa Vildan. Itu yang harus dimiliki sama seorang apa ya istilahnya, entertainer sejati itu harusnya seperti itu. Dia harus mengupgrade atau men-challenge dirinya dia sendiri supaya ya lebih dari orang lain, supaya munculnya ini akan muncul, misal ini akan muncul namanya Suci, ini akan muncul namanya Anita, or siapa yang baru, tapi tidak akan lagi tidak ada namanya Suci yang ke Lesti-Lestian, ada yang namanya Adi yang ke Vildan-Vildanan. Tidak seperti itu jadinya. Supaya bisa menyadari hal tersebutnya, kan kebanyakan tidak sadar nih, udah menirukan. Misalnya si A-nya udah Eja banget, si B-nya ini udah Papa Vildan banget nih. Nah, AA sendiri nih biasanya itu dalam
ketika misalnya ketemu peserta nih, misalnya ketemu peserta yang demikian, terus AA kasih masukan, kamu nih bagus sebenarnya, cuman menyanyi udah kayak itu udah ini bukan kamu seperti itu. AA sendiri ngasih kunci, kasih rahasia, ngasih tips buat mereka supaya misalnya kamu misalnya mau menemukan karakter kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. AA ngasih Ya. kunci nggak sih? AA punya kunci sendiri nggak tuh? Iya, ya sebenarnya kalau sudah terbilang umpamanya dia bisa bernyanyi lagunya Lesti dengan sangat apiknya or bisa menyamai Lesti, itu berarti sudah bisa dibilang bahwa skill dia udah hampir sama dengan Lesti, dan itu Ya. adalah satu apa ya, satu tantangan buat tim Indosiar maupun coachnya nanti, namanya Coach Adibal, itu adalah tantangan buat Kak Adibal untuk membentuk. Jadi walaupun dia punya karakter yang mamanya sama dengan Lesti, tapi akan ada satu hal yang dibentuk oleh Coach Adibal, mungkin mengarahkan untuk tidak menyanyikan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan Lesti. Itu sebenarnya biasa menyanyikan, kadang kan orang gini, peserta tuh dia ngefans sama Ical mamanya, yang diapalin semua lagunya Ical dari mulai dia top 35 sampai dia di The Star, dia apalin semua. Jadi benar, sering kejadian sih yang kayak gini ya, benar banget. Ya itu, jadi terkadang terus mereka akan mempersiapkan itu, gue nanti mau nyanyiin lagunya Kak Ical ini dengan versi Kak Ical ini, gue akan begini, itu salah sebenarnya. Itu sebenarnya tidak sangat Eja anjurkan. Better kalau kamu ngefans sama Ical, coba nyanyiin lagunya Irwan deh. Itu akan terbentuk karakter baru. Misalnya, benar banget. Misalnya ngefans sama Vildan, coba nyanyiin lagu-lagu Eja. Jadi itu akan membentuk, akan men-challenge. Oh, ternyata lagu Vildan kalau dinyanyiin sama orang yang karakternya begini akan begini gitu loh. Jadi kita memang butuh kecerdasan, butuh ketelitian, butuh intuisi, butuh maksudnya rasa ingin belajar, rasa ingin men-challenge, balik lagi. Harus men-challenge diri kita. Berarti bisa dikatakan itu adalah teknik AA sendiri nih untuk menemukan karakter terbaru, karakter AA Eja sendiri. Berarti itu bisa dikatakan teknik AA tuh. Yes. Itu ya gitu. Eja, jujur kalau boleh sharing, Eja orang bodoh amat ya mau bilang Eja sangat ngefans sama Dato Siti Nurhaliza. Iya, tahu itu. Sama yang Melayu dengan karakternya yang mendayu, dengan karakternya yang sangat suaranya yang soft dan lain-lain, tiba-tiba lagu itu Eja nyanyikan dengan versi Eja, dan akan terbentuk karakter baru, akan terbentuk lagu baru yang ternyata lagu ini kalau dinyanyiin cowok begini ya, lagu ini kalau dinyanyiin dengan cengkok begini, dengan aransemen begini, jadinya begini ya. Itulah salah satu kuncinya. Jadi jangan kalau umpamanya kita ngefans dengan si A, umpamanya ngefans lagunya Umi Elvi Sukaisi, terus kita berusaha untuk mempelajari segala detail apa yang dilakukan Umi Elvi, mulai gerak, mulai apa itu, menurut Eja itu akan membunuh karaktermu sendiri. Carilah ya. Bukan tampil dengan diri sendiri, bisa dibilang seperti itu berarti Ayah. Itu. Jadi mungkin level bagus, tapi akhirnya tidak something gitu loh. Bagusnya bagus. Benar banget. Nah, AA, mungkin dari sekian banyak nih kita udah ngobrol nih seputar tips atau misalnya maksudnya masukan dari AA ini sendiri yang udah sharing nih, maksudnya apa yang AA punya, ilmu yang AA punya. Mungkin teman-teman nih, mungkin ada yang mau ditanyain sama Aeja, mumpung Aeja masih berada sama kita di sini, monggo silakan diketik di kolom komentarnya. Langsung aja, mumpung kita masih sama Aeja nih. Nah, AA sambil nunggu komentar di teman-teman nih, aku mau nanya satu hal nih. Karena kan ada peserta yang dikatakan kayak dia udah punya teknik menyanyi dia sendiri. Maksudnya itu dia tuh tampil tuh bisa dikatakan suaranya bagus, bisnis panggungnya pun juga oke itu. Tapi akhirnya ketika audisi, kebanyakan tuh apalagi online ya, entah itu kan pakaran kan teknis. Nah, selain pakaran teknis tuh apa sih yang membuat pesertanya tidak bisa fokus sehingga terjadilah grogi, sehingga teknik-teknik yang dia punya di segala itu nggak keluar. Semuanya. Ya itu balik lagi mentalnya dia, kesiapannya dia. Jadi kan kita setiap mau perform, kenapa kita selalu seperti dibekali sebuah lagu, atau kamu harus minggu ini kamu akan menyanyikan lagu ini. Kalau Eja, saat saya sudah ditentukan seperti itu, saya nggak mendengarkan lagu yang lain, nggak dengerin lagu apapun, yang Eja dengerin ya otomatis lagu itu. Umpamanya Air Mata Perkawinan, ya udah selama menjelang dari mulai dikasihnya lagu sampai ke proses live-nya, waktu acara live-nya, hanya lagu itu yang Eja dengerin. Jadi mau tidak mau lagu itu akan menyatu
Lagu itu akan menyatu sama kita. Itulah yang membuat kita pede di depan orang. Itu yang membuat kita akhirnya yakin untuk membuat cengkok, yakin untuk meliukan dengan begini, yakin untuk membuat improvisasi. Jadi kayak kalau dibilang, kan ada ya orang yang katanya udah kenyang panggung, istilahnya apa ya, kayak ratu panggung lah, ratu panggung atau ratu off air lah, atau apalah itu sebutannya di luaran sana. Tapi ketika dia menginjakan kaki di dalam ruangan audisi atau nyanyi di depan juri, ada hal yang buat dia kayak, wow, gue dinilai nih sekarang. Tapi beda sama anak yang memang terbiasa berjalan atau dia terbiasa dengan aktivitas mengikuti lomba yang dinilai sama juri. Ini agak beda. Ini agak beda. Jadi mereka yang biasa dinilai sama juri, mamanya nyanyi di mall, nyanyi di pasar baru, atau di mana gitu, mereka akan biasa, oke, mereka akan tahu bagaimana manner untuk dinilai, mereka akan tahu manner bagaimana saat menghadapi juri. Itu akan terlihat sekali. Itu akan terlihat. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari para calon peserta kompetisi apapun. Banyak banget yang nanya nih, dari AA Eja sendiri punya tips nggak sih? Ibaratnya tuh gimana sih cara mengatasi rasa nervous agar ketika masuk atau bertemu juri nih? Soalnya kan mereka pasti sadar, aduh, gue bakal dinilai. Gimana sih, ada teknik, ada tips nggak sih Kak? Atau teknik buat ngilangin rasa itu? Atau mungkin memang tidak bisa dihilangkan? Kalau dihilangkan sama sekali justru malah nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Jadi kalau justru tidak ada dak-dikduk, nggak ada rasa khawatir dan lain-lain, itu tuh justru malah hambar. Itu terbukti. Jadi kita seorang Agnes Mo itu selalu bilang, saya kalau mau bernyanyi itu justru kalau semakin saya deg-degan, berarti saya merasa saya punya tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik untuk audiens saya, untuk yang nonton saya. Jadi aja selalu pegang itu. Jadi kalau memang itu hal yang sangat lumrah, cuman balik lagi cara mengkontrolnya adalah kita menguasai materi yang akan kita performkan gitu loh. Lu mau joget, lu mau bikin koreo kayak apa, matengin. Lu mau improvisasi kayak apa di depan juri, mau jungkir balik, mau bikin cengkok yang meliak-meliak ke sana sini, matengin. Kalau itu udah lu pegang semuanya, otomatis saat ada di depan panggung, begitu keadaan sudah tenang, karena pasti akan ada jeda. Jadi nggak mungkin lah kita naik terus langsung mau nyanyi gitu kan, enggak. Jadi selalu ada jeda, mungkin sekitar 1 menit or 2 menit, kontrol semuanya. Itu harus kita redam, kita kontrol semuanya, tarik nafas, terus kita lihat suasana semuanya. Kalau Eja selalu lihat kanan kiri, Eja liatin semua, depannya Eja mau penontonnya Eja seperti apa nih, panggung saya seperti apa, bagaimana saya harus menatap, siapa orang-orang yang harus saya tatap, mana yang harus tidak saya tatap. Itu yang Eja lakukan seperti itu. Jadi itulah menguasai panggungnya, menguasai audiensnya, menguasai materi lagunya yang akan diperoleh. Oke. Nah, ini itu kan berarti bisa dikatakan nih dari sendiri nih, hal yang paling penting harus diperhatikan para peserta selain teknik, suara, stamina ketika tampil audisi itu apa nih, satu hal? Iya, balik lagi kesiapannya dia, harus dirinya dia. Mungkin salah satu faktor baju itu bisa jadi faktor. Baju yang kurang nyaman di dirinya dia atau terpaksa dia pakai, itu kadang juga berpengaruh dengan perform atau kenyamanan dia saat bergerak di atas panggung. Jadi Eja nggak bisa nggak bisa memilah atau harus ini itu satu one whole package yang harus dimiliki sama seorang performance yang dia harus mau menyiapkan segala, mulai dari apa yang akan dia tampilkan, penampilan dia, mental dia, feeling dia, semuanya, mood dia dan lain-lain, itu semua harus dia kontrol. Gue mau nyanyi di depan orang nih, gitu. Jadi dia harus punya mindset bahwa saya akan menghibur orang, saya akan bernyanyi di depan juri, saya akan menunjukkan skill saya. So dia harus tahu dong caranya untuk supaya juri jatuh cinta dengan suara dia, jatuh cinta dengan perform dia, gitu. Oke, berarti bisa dikatakan selain suara, penampilan itu juga sangat menguntungkan para peserta. Oke. Nah, ini kan nggak kerasa nih, kita udah hampir setengah jam lebih sedikit kita ngobrol seputar Dangdut Akademi 5
AA aja yang sebagai juri. Nah, AA sendiri punya pesan nggak sih yang nantinya buat para peserta atau calon peserta yang bakal tampil di Dangdut Akademi 5 nanti yang lolos, ada pesan nggak sih? Ya. Eji cuman berpesan sama kalian semua calon-calon bintang muda yang sekarang sedang mempersiapkan diri ya. Kalian semua harus mampu untuk melawan atau keluar dari zona nyaman kalian gitu. Jadi panggung Dangdut Akademi 5 adalah panggung yang penuh dengan challenge, panggung yang akan penuh dengan tantangan, dan kalian butuh mental yang tidak bisa hanya sekedar gue pengen jadi artis, gue pengen masuk TV. Nggak bisa seperti itu. Jadi mentalnya harus benar-benar mental bintang yang memang mampu berjuang melawan mungkin nanti sekitar 30 orang lebih atau berapa ya, atau 70 aja nggak tahu untuk total yang akan masuk live di Dangdut Akademi 5 live-nya. Tapi dari situ Eja harus ngomong sama kalian, tentukan pilihan kalian dari sekarang, temukan jati diri kalian, temukan karakter yang diri kalian, tunjukkan yang terbaik, latihan, jangan malas, latihan. Semua lagu, semua jenis lagu harus kalian cintai. Jadi jangan cuman melulu gue sukanya lagu slow doang, nggak bisa. Jadi semua lagu harus bisa. Semua lagu, mau Melayu, mau dangdut, mau Arab, mau India, mau dangdut klasik, mau upbeat, mau rock, semuanya harus kalian kuasain. Karena itu akan menjadi satu bekal kalian nanti untuk terus melaju sampai di babak yang insya Allah yang terbaiknya. Oke, nah jadi begitu nih teman-teman. Imagine kan terakhir nih, AEJ akhirnya memberikan pesan khusus buat para calon peserta yang mungkin bakal daftar dan bakal ketemu sama AEJ yang bakal nyeleksi kalian nih. Ingat tuh ingat baik-baik pesan dari AEJ selaku juri ini. Ingat semuanya dipersiapin harus dengan matang, entah itu suara, teknik, penampilan juga itu bakal sangat dinilai. Jadi nggak cuma suara kalian aja. Nah begitu. AEJ, mungkin ini kita kan udah nggak kerasa udah setengah jam lebih kita ngobrol dan kayaknya kita harus berpisah sampai di sini maksudnya aku rasa ya, maksudnya semua pengalaman, semua cerita sharing yang Aeja kasih buat teman-teman yang mungkin nanti bakal daftar di Dangdut Akademi 5 ini bisa bermanfaat nih. Nah, mungkin buat kembali mengingatkan buat teman-teman yang mau daftar atau pengen menggapai mimpinya di panggung Dangdut Akademi 5, bisa daftar di mana nih, Iya, jadi buat sebenarnya kita memudahkan ya, ada scan barcode yang bisa kalian lihat di akunnya indosiar.com, terus ada di Instagramnya Indosiar juga kalau nggak salah, dan ada di beberapa anak-anak DA juga share. Jadi kalian bisa langsung kunjungin indosiar.com dan kapanlagi.com. Di situ ada formulir dan ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti. Gampang kok, gratis, nggak bayar, cepetan daftar. Tuh, gampang, gratis, dan nggak bayar. Nah, tunggu apa lagi? Jangan ditunda-tunda, tunjukkan bakat terbaikmu sebelum umur 25. Yes. Oke. Mungkin buat kalian yang masih bingung nih kan, bisa pantengin aja juga nih. Pantengin juga sosial medianya Indosiar dan kapanlagi.com. Di situ juga bakal ada informasi seputar audisi Dangdut Akademi 5. Makanya buat kalian tunggu apa lagi? Ingat, umur 25 bacasnya. Ingat. Oke, Aeja, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Maaf sudah mengganggu, sharingnya. Thank you so much. Thank you so much, makasih. Sehat-sehat terus, ya. Sukses terus, Jangan pernah capek dalam menilai para peserta yang bakal tampil dan mungkin bakal lahir sebagai bintang baru. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Thank you. Bye-bye. See you, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu teman-teman. Nggak kerasa nih, setengah jam lebih kita udah ngobrol sama Aeja, membongkar teknik atau rahasia teknik dangdutnya Aeja yang bisa bikin dia jadi bintang seperti saat ini. Nah, kembali lagi nih, aku ingetin buat teman-teman semua yang mau daftar, yang mau menggapai mimpinya di panggung Dangdut Akademi 5 Indosiar, kalian bisa cek atau daftar langsung ke kapanlagi.com atau indosiar.com, dan pantengin juga update terbarunya seputar Dangdut Akademi 5 di sosial media Indosiar dan kapanlagi.com. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada sore ini, aku mau ngingatin nih, nantinya pada tanggal 2 Maret kita bakal balik live lagi nih. Kita bakal ngobrol lagi sama narasumber, dan juga narasumber kita ini pastinya juri untuk Dangdut
Academy 5 nanti. Tentunya kalian udah penasaran dan gak sabar ya kan nunggu live kita selanjutnya, makanya pantengin. Oke? Oke, kayaknya jumpa kita harus disudahi sampai sekarang, sampai detik ini sekarang harus kita sudahin. Lebih dan kurang, aku Irfan sebagai host minta maaf. Buat kalian semua, sehat-sehat terus dan jangan lupa daftar audisi Dangdut Academy 5. Oke? Ketemu lagi di live selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.